Trae Young dan Atlanta Hawks masih belum terbangun dari mimpi mereka ketika berhasil mendaki tangga Eastern Conference Final 2 musim yang lalu. Walaupun akhirnya kalah dari sang juara Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks berhasil mengalahkan kuda hitam New York Knicks dan comeback dari Philadelphia 76ers yang menjanjikan. Memang realita tidak selalu indah, hanya dalam kurun waktu 2 musim juga ketika terbangun Atlanta Hawks langsung menemui jalan buntu. Perseteruan dengan pelatih Nate McMillan pun membuat Trae Young ingin hengkang. Ada apa sih sebenarnya? This is Tripit Basketball Podcast episode ke-105. Hela puta musika. Sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel YouTube Tripit Basketball. Di sini gue sebagai host Zain ditemani oleh Aldi yang sekarang sedang ada di Qatar. Waktu itu ada Rakernas, organisasi yang berawalan I, dan ada The King of Hotek, aka Takin, yang sekarang sedang membangun bangunan bersama Russell Westbrook. Dan juga ada editor kita, ada editor kita Rudy Slamdang ya, yang jadi adminnya kali ini. Oke, untuk yang pertama nih kita melihat lagi kondisi Atlanta Hawks nih. Sekarang mereka ada di peringkat 7 Eastern Conference ya. Peringkat 7 dengan rekor kalau nggak salah itu berapa? 19 kalau nggak salah. Iya, pokoknya pas 50 persen spinnya. Pas 50. Ya mediocre banget lah gitu kan. Iya. Nah, dan ini juga ditambah dengan performa buruk Trae Young yang sempat di beberapa waktu lalu dia kayak ada ngalamin shooting slump. Kita pun juga mau nulis microblog soal itu, keburu nggak dimainin ya sama McMillan gitu kan. 1% from 3-point range, man. Iya. Makanya ini sebenarnya nih Kin, gue kan tanya lu langsung aja gitu ya. Sebenarnya nih soal apa sih yang terjadi beef antara McMillan sama Trae ini kok bisa jadi sampai mereka berantem lah istilahnya. Kalau dari berita yang dirilis dan kita dapat berita yang dari The Athletic apa kalau nggak salah, awalnya itu kan karena masalah latihan gitu kan. Trae Young nggak mau ikut latihan sebelum pertandingan gitu, terus akhirnya di-ban sama McMillan. Mungkin dari situlah brewing beef-nya gitu kan. Baru mau masak barbecue tuh, itu awalnya itu. Iya. Ini juga kan perlu ada detail rinciannya bahwa kayak waktu itu dari pembelaan Trae ya, yang gua baca juga gitu kan. Pembelaan Trae adalah Trae ini sebenarnya masih dalam recovery cedera bahunya dia gitu. Yang mana itu juga mungkin ada sangkut pautnya dengan struggle dia ketika syuting gitu. Ketika Paul sama kayak waktu Paul George di playoff lah gitu kan, tiap kali dia syutingnya lagi jelek gitu kan, dia pegang-pegang ada aja cedera bahu. Ya. Ada aja pegang-pegang bahu gitu. Iya. Sama Chris ketika Paul juga gitu kan di final. Sama ketika lu main basket pick up game gitu. Kalau aja nggak airball langsung pegang-pegang bahu tuh. Iya. Enggak, kalau pura-pura sakit. Atau tangannya diginiin, aduh. Iya. Nah itu gitu kan. Dan maksudnya mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti. Mungkin gue bisa menerka-nerka gayanya Trae Young nggak sopan mungkin di mata McMillan gitu kan. Yang mana kayak ya udah lu kalau nggak main nggak mau ikut latihan ya udah nggak usah main sekalian gitu kan. Nah karena itu juga nih gue pengen nanya kalian berdua gitu kan. Karena ini mumpung orangnya ada dua gitu kan. Gue mulai dari Aldi dulu. Kalau lu nih melihat berita begini, perseteruan antara Trae dan McMillan gitu kan, lu ada di pihak mana nih gitu kan. Di sisi lain balik lagi yang gue bilang, Trae itu dia cedera, sedang recovery cedera gitu, disuruh latihan gitu kan, dan dia menolak latihan itu. Ini secara kayak nggak ada root point of view-nya lah, pokoknya secara poin netralnya lah gitu kan. Terus McMillan nggak senang dengan tindakan Trae yang itu, terus akhirnya malah nyadangin dia gitu kan. Ya.
Assalamualaikum dulu gue ya. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. Sorry. Waalaikumsalam ya Habib. Hati-hati lu. Hati-hati lu nanti kena marah netizen lu kayak yang waktu itu. Iya. iya. Kayak Haluk. Nah, Gimana nih? jadi sebenarnya gini ya. Kalau dibilang Trae Young itu cedera dan dia bilang itu di depan Nate McMillan sebagai head coachnya, tentu sebagai seorang coach dia pasti minta mana bukti cederanya gitu loh. Bisa saja Nate McMillan ini nggak melihat ada historis cedera yang membuat kenapa Trae Young itu bisa sampai nggak mau latihan. Ya sebenarnya ini tuh kan sama aja kayak ada sebuah kasus negara gitu ya, yang katanya lagi ada asusila tapi gak ada barang buktinya. Nah, jadi ini sama nih. Yang hilang itu ya. Katanya hilang katanya. Dan susah dibuktikan juga kan. Nah, Ya itu ini kan Konoha di Boruto kan, kena mungkin Tsukuyomi. Ya betul. Nah, jadi maksudnya adalah inilah dia peran seorang pelatih itu, wibawanya di situ, nggak kayak Steve Nash yang sempat gue mention di beberapa episode sebelumnya, yang gue sampai bilang gue gedek banget kalau Steve Nash bisa-bisanya kalah sama ego pemain. Nah, gue pasti akan ada di pihak Nate McMillan. Kenapa? Karena dia adalah seorang komandan di tim Atlanta Hawks. Jadi ketika pemain begitu ditanya, lu kenapa nggak bisa latihan gitu, cedera, mana buktinya gitu, nggak ada. Ya udah, akhirnya Nate McMillan, gue juga sempat baca Nate McMillan ini ngasih 2 pilihan. Lu main atau lu nggak sama sekali. Iya benar. Main come off the bench. Main boleh tapi dari bench, atau lu nggak main sama sekali kalau lu emang ada masalah. Nah itulah tugas seorang pelatih untuk mendidik mental, karena biar gimana kan Trae Young juga anak baru ya, anak seangkatan sama Luka Doncic kan dia tuh. Iya. Jadi 100% sih gue sekarang ini sangat setuju apa yang dilakukan Nate McMillan gitu loh. Dia nggak apa-apa nggak ada Trae Young, lu juga kalau misalkan tim ini nggak ada lu juga nggak jelek-jelek banget kok. Gue lihat recordnya pas Trae Young nggak main pun menang-menang aja. Menang-menang kalah-kalah standar lah, iya. 50-50 lah, 50-50 gitu loh. Iya, jadi nggak ada bedanya. Dia ada sama dia nggak ada bedanya. Kalau dari lu pihak McMillan berarti ya. Nah makanya ini gue tanya the king of hot take-nya dulu nih. Ini menurut lu kalau dari lu sendiri lu pihak mana nih Gin? Lu pilih siding sama yang mana nih antara pelatih sama pemain ini? Kalau gue sih jelas siding sama pelatih juga sih, sama kayak Aldi gitu. Pelatih juga ya. Karena apakah alasannya sama juga? Ya kelihatan sih itu undermining the coach decision gitu kan, kelihatannya gitu. Sama juga coach juga udah tahu kan kondisi lu kalau udah bisa main atau enggak gitu kan. Lagian kan latihannya mungkin enggak berat-berat amat gitu. Shoot around doang waktu iya, shoot around doang. Nah, iya makanya kan. Padahal kan shoot around doang juga nggak terlalu tasking nggak taking toll on the physical juga gitu kan. Nggak terlalu berat lah istilahnya kalau shoot around doang. Masa nggak mau gitu kan. Iya. Mungkin masalahnya juga brewingnya nggak dari situ aja gitu kan. Mungkin Trae Young kesel aja kali sama Nate McMillan karena Trae Young kan punya historis kayak gitu kan. Sebelum pelatih sebelumnya kan juga dia sempat ada feud juga kan. Lah ini baru tahu nih. Nah iya nih. Ya kan dia ya kalau dengar-dengar sih katanya dia juga yang minta buat diganti pelatih gitu, yang pelatih sebelumnya. Bos kecil berarti ya, kasus bos kecil. Kasus kecil lah ini. Jadi ini bukan pertama kalinya gitu ya? Iya, bukan pertama kalinya. Kalau nggak salah pas Travis Slang juga kayak gitu. Travis Slang lagi. Itu GM-nya sih. Siapa sih? Travis Scott. Travis Baker kali, Travis Baker. Motorcycle dong, motocross dong, Travis Pastrana. Oke. Travis Pastrana atlet yang gak jelas itu ya? Gak jelas. Motorcross iya, skateboard iya, rally iya, tapi gak ada juara, gak mediocre semua. Nah ini balik lagi kita ke Atlanta Hawks dulu nih. Tadi ke Travis Young nih, gimana nih tadi?
Travis Young lagi. Travis Young siapa? Treyang. Ya itu maksud gue, ya mungkin karena historis itu sih, makanya gue lebih siding ke Nate McMillan juga. Dan Betul. setelah itu pun juga dia kan kelihatan beberapa kali undermining coach decision juga. Seharusnya yang ada setup play yang dia harus bikin gitu, tapi malah dihiraukan gitu kan. Jelas-jelas ada minta buat shooting di middle, dia langsung main shoot aja di three gitu. Ya, Itu ada beberapa itu implikasi setelahnya gitu kan. Jadi ibaratnya dia malah bertindak sendiri gitu. Ibarat kapal itu Macmillan ini adalah kaptennya, si Treyang ini kan skippernya gitu kan. Iya. Ya dia tetap di bawahnya kapten. Di bawah gitu kan. kapten gitu. Walaupun paling jago gitu. Yang Iya, beneran walaupun bisa paling jago. mengubah Iya. keadaan di lapangan ya emang Trey gitu. Ya nggak jago-jago amat sih sebenarnya. Tapi soal jago ya. Gua mau nanyain ke Aldi dulu gitu kan. Karena kita bahas Treyang gitu, pemain yang level individunya ya selevel All Star gitu kan. Iya. Nah tapi apakah nih lu lihat nggak ini kalau misal Treyang ditaruh di winning team, katakan winning team nih, tim yang sekarang ada di peringkat atasnya Atlanta Hawks lah, peringkat 4 ke atas lah gitu. Kalau Treyang ditaruh ke salah satu dari 4 tim itu, apakah Treyang ini jadi lebih baik lagi atau ya mungkin nggak ada perbedaan yang signifikan? 4 tim teratas tuh kalau nggak salah si Celtics, Bucks, Cavaliers sekarang ya. Cavaliers sama yang terakhir Nets kalau nggak salah. Nah lagi Nets. Malah jadi bangku cadangan dia. Asli. Serius lah. Oke, kita dapat cuplikan kita buat reels nanti ya. Nggak dipakai itu. Second unit dia tuh ini kalau misalkan ditaruh di 4 tim teratas itu, gua rasa tuh kayak dia bakal dimainin kalau timnya itu menang jauh. Jadi dikasih main tuh cuma 3 menit terakhir doang buat hore-hore doang. Gak separah itu juga sih anjing. Anjing kejam banget anjing. Tapi benar kayak gini soalnya apa namanya? Intinya adalah sebenarnya peran dia yang sekarang itu udah bener. Kayak tim-tim di Atlanta Hawks kalau misalkan mau nyebrang di wilayah barat sih mungkin ya kayak Sacramento Kings itu masih butuh lah orang-orang kayak Treyang gitu ya. Jadi cuma kalau misalkan dengan tim yang udah ada ya star loaded mah aduh jangan gitu loh. Dia malah gue takutnya dia malah nggak berkembang kayak Buddy Hield gitu. Tapi kan Treyang bukan Buddy Hield cuy. Masalahnya kayak gitu, Treyang udah All-Star Pak. Iya kalau beda ya si Treyang tuh cuma maksudnya gini, kalau misalkan Treyang udah di tim yang tadi star loaded ya udah dia kayak Buddy Hield nanti ntar nggak bakal apa bisa mungkin role-nya jadi role player lah ya. Jadi role player terus juga gue bilang ya ini quote dari gue ya, dan ini emang berlaku dari zaman gue waktu masih main olahraga bergu gitu ya. Ya intinya tetap Treyang ini mesti tahu bahwa nggak ada nama dia yang lebih gede dari nama tim di depannya itu. Iya. Mudah. Tapi kalau gitu gue strongly disagree sih, ini soalnya NBA tuh star base banget soalnya. Iya, star base banget. Tetapnya sekarang begini aja apa namanya? Ini kan Atlanta Hawks ini udah kayak LA Clippers sebenarnya. Apanya nih? Untuk ngatur pemain-pemainnya ini lah. Sekarang lu lihat deh LA Clippers tuh. Koinnya kayak apa di regular season, kerjaannya cuma cuti. Kalau LA Clippers itu menurut gue malah lebih kayak pemainnya terlalu diberikan banyak kebebasan. Terlalu banyak. Di Hawks ini nggak bebas cuy. Makanya Trey kesel sebenarnya. Mungkin kalau Trey di Clippers nggak kesel soalnya dia bisa bertindak mungkin gitu kan. Iya, mungkin ya tempat yang kayak begitu yang misalkan pemain-pemain starnya nggak banyak cuti, ya itu mungkin Treyang bisa masuk. Lah kan kalau di wilayah timur nggak ada. Ya makanya kan. Ini kan perumpamaan gitu. Nah ini balik lagi juga melihat kondisi Treyang dan McMillan ini kan tentu menimbulkan banyak pertanyaan gitu, terutama front office-nya Atlanta Hawks sendiri gitu kan. Ini apa yang seenggak-enggaknya bisa mereka lakukan gitu, karena ibaratnya lu gitu si Aldi sama si Takin Mihak
si McMillan gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu front office-nya Hawks nih melihatnya bagaimana gitu. Apakah emang kayak dia bakal memanjakan Trae Young lagi gitu atau malah menukarkan Trae Young sebagai aset yang berharga mereka gitu. Kalau dari lu sendiri Kin gimana nih Kin? Menurut lu langkah front office Atlanta Hawks sendiri menghadapi situasi ini? Walaupun gue siding sama Nate McMillan ya, enggak menutup kemungkinan opsi untuk mengganti pelatih gitu. Karena yang gue lihat sekarang itu Nate McMillan itu ya apa ya, sistem ofensifnya Hawks saat ini itu terlalu stagnan gitu. Karena cuman ngarepin pertama pick and roll, terus juga pemainnya banyak di perimeter, banyak diem doang, stagnan. Terus ketika bingung ya udah Trae Young dribble sambil nyari-nyari peluang gitu. Sebenarnya yang kurang dari Nate McMillan adalah off ball movementnya nggak ada sama sekali, Pak. Iya. Soalnya jadi kebaca ya hitungannya ya. Iya, jadi kebaca kan, dan banyak perimeter pemainnya yang lain juga banyak stagnan gitu. Cuman diem, cuman ngarepin dari Trae Young gitu. Dan itu pun kayak taking turn gitu kan, Trae Young sama DeJounte Murray gitu. Jadi mereka pegang bola ya udah ngarepin dari Trae Young. Sebenarnya di awal musim itu ada bagusnya juga sih, Trae Young ada dikasih di off ball gitu. Ya mungkin bisa lebih kreatif aja sih kalau menurut gue. Ada off ball movement yang diaplikasikan gitu. Ini kayak nggak ada sama sekali gitu. Jadi nggak ada pergerakan bola sama sekali gitu. Di sisi lain ya jadinya ya. Di sisi lain gitu juga sih. Gue ngerti kefrustasiannya Trae Young gitu. Karena mungkin ya dia ngarepin juga ada setup play yang bagus gitu kan dari pelatihnya. Ini juga nggak ada sebenarnya. Ini malah mirip kondisi KD di OKC Thunder berarti ya. Kalau ibarat waktu dia kayak OKC nggak surround KD sama orang-orang yang kompeten gitu. Maksudnya yang bisa shooting kalau menurut pembelaan KD ya. Iya, kalau ini kan lebih ke sistem pemainnya gitu kan. Lebih ke sistem kepelatihannya gitu. Gue nggak menutup kemungkinan opsi untuk mengganti Nate McMillan gitu. Tapi kalaunya di mid season kayak gini kayaknya rada susah sih sebenarnya kan ya. Walaupun tapi justru kemarin juga McMillan berhasil kan. McMillan diganti langsung Atlanta Hawks berubah gitu loh. Iya, tapi ada risk di situin antara berhasil sama sekali atau flopping sama sekali gitu. Flopping hard. Jadi gagal total ya. Rada susah gitu cari pemain di mid kayak gini karena tanpa persiapan juga kan ya. Kecuali diambil dari organisasi, langsung dari interim dari organisasi sendiri gitu yang udah ngejalanin yang sistem sebelumnya gitu. Tapi mungkin ada tambahan flair sedikit gitu. Benar. Iya, jadi gue sebenarnya siding sama Nate McMillan tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk mengganti. Realistically speaking ya, ibaratnya. Iya, realistically speaking gitu. Karena memang frustasinya itu gue ngerti gitu, Trae Young, karena pengen menang sih sebenarnya kan. Benar. Ini kan pemain yang ibaratnya dari beberapa musim lalu dikritik ya itu stats doang nggak bisa menangin tim gitu kan. Waktu dia udah bisa ngebuktiin dia bisa menangin tim, dia nggak bisa ngejaga konsistensi itu gitu loh. Nah ini kalau dari Aldi juga sebagai penutup dari episode ini, menurut lu sendiri nih apa yang perlu front office-nya Atlanta Hawks lakuin nih kalau dari sudut pandang lu nih? Kasih waktu sampai All Star gitu. Lu malah oke. Karena gini ya, gue kan juga orang lintas olahraga ya. Gue pernah melihat kayak begini nih ada di tim favorit gue yang ada di Kanada. Itu persis kejadiannya. Iya, oke. Itu persis kejadiannya. Iya. Dimana ada sesuatu yang benar-benar mengganjal. Ini bukan front office ya, tapi justru gue ngelihatnya ada di ruang ganti. Ada kalau udah komunikasi antar pelatih sama pemain itu udah nggak bagus, maka front office punya hak. Tadi sebenarnya Takin bilang iya, nggak menutup kemungkinan Nate McMillan ini bakal diganti kalau dia nggak bisa merekatkan komunikasi dia dengan pemain-pemainnya, terutama Trae Young atau apalagi DeJounte Murray gitu ya. Terus ditambah juga lagi kan John Collins juga dari kapan tahu pengen di trade. Lagi renggang banget. Lagi itu sama Hawksnya itu sama Hawksnya bukan sama pelatih itu.
Iya. Ya itu setidaknya kan kan. secara organisasi kan kayak disfungsional gitu kan ya. Nah itu dia. Gimana, Dik? Bener-bener Gimana, Dik? tuh kan akhirnya ketahuan juga. Nah sebenarnya gue mau bilang bahwa barangkali Nate McMillan ini kan gue juga kenal dia tuh waktu zamannya dia Portland Trail Blazer yang waktu masih ada si Brandon Roy sama Greg Oden. Oh Gua iya. 8.000% setuju sama Takin karena apa ya? Bener itu cara mainin Nate McMillan itu nggak ada ball movement yang mengharuskan para pemain itu kontak terus, apalagi big man-nya. Itu yang bikin waktu itu Greg Oden cedera, ya kan. Nah, jadi memang ada pasti dari tim Atlanta Hawks sendiri, front office dari Hawks pasti akan melihat itu dan pasti mereka akan kasih waktu jangan terlalu lama. Lihat All Star. Feeling gue ya, kalau sampai All Star itu mereka terlalu jauh dari ranking 6, mungkin bedanya 10-12 win, McMillan kick gitu, out itu. 10-12 feeling gue ya. Ini soalnya bisa itu apa ya, wilayah timur tuh masalahnya nggak kayak wilayah barat. Kalau wilayah peringkat satunya ya gonta-ganti mulu. Wilayah barat tuh gini, parahnya tuh adalah peringkat pertama menang 20 kali, peringkat 7 juga menang 20 kali, tapi kalahnya lebih banyak. Itu wilayah barat nih, gitu. Iya kan? Gitu. Rapat. Rapat banget. Gitu aja. Barat keras, Bung. Barat keras, Bung. Kalau di sebuah provinsi di Indonesia kan utara keras, bro, gitu. Iya. Semua yang utara ya, semua yang berbau utara. Semua yang utara tuh. Iya. Iya. Tapi emang begitu ya, maksudnya dari Atlanta Hawks sendiri mereka pun ternyata secara kalau yang kita obrolin tadi gitu kan, secara organisasi, secara franchise mereka juga arahnya sangat gak jelas gitu. Mungkin akan sangat mempengaruhi karir Trae Young apabila Trae Young tetap memutuskan ada di situ gitu kan. Mungkin kayak Trae Young masuki masa peak season gitu kan, tapi ternyata balik lagi ininya nggak capable gitu. Entah mau rekan timnya atau pelatihnya sendiri gitu, mungkin pelatih baru setelah Nate McMillan nanti. Tapi emang di olahraga manapun rata-rata kayaknya yang gua tahu sebagai penutup juga ini, yang gua tahu malah pelatih emang yang paling sering dijadiin kambing hitam sih. Betul. Iya, paling gampang soalnya. Paling gampang soalnya nyalain pelatih itu paling gampang gitu kan. Jadi ibaratnya kita bakalan nggak kaget gitu kan, antara misal nih Trae Young ada minta trade atau kayak gimana gitu kan. Tapi Trae Young malah jadi dipecat Nate McMillan kita nggak kaget. Emang kayak gitu. Ya, emang kayak gitu. Gak usah jauh-jauhin. Ada sebuah tim sepak bola lagi ikut turnamen. Kalau nggak juara itu di kick juga itu. Bener, makanya itu kan. Iya timnas. Gue tahu maksud lu. Makanya ini hampir-hampir di semua olahraga sih gitu kan. Nah, tapi kalau dari kalian semua nih yang lagi nonton, menurut lu kalau misal lu ditaruh di posisi front office-nya Atlanta Hawks sendiri, lu apa nih yang lu lakuin? Apakah lu bakal pertahanin Trae Young atau lu bakal mecat Nate McMillan? Itu jawabannya sama aja. Kita tunggu di komen ya. Dijual atau dijual ke Seattle. Iya. Itu cukup sekian ya dari kita semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.